Salam, salam bahagia. Perkenankanlah pada kesempatan ini saya hendak sharing pengalaman kehidupan, melanjutkan sharing tentang sifat-sifat yang menjadi perkenan Tuhan. Jika sebelumnya saya sudah sharing tentang sifat rendah hati, saat ini saya hendak sharing tentang sifat kasih. Namun sebelumnya saya berdoa dan berharap kiranya Bapak, Ibu, Saudara, dan saya saat ini sedang dalam suasana damai sejahtera. Karena setiap insan yang memiliki sifat rendah hati akan merasakan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Jadi semoga Bapak, Ibu, Saudara, dan saya saat ini sudah merasakan damai sejahtera di dalam hidup kita, yang berarti kita sudah berusaha dan berjuang untuk memiliki sifat rendah hati. Selanjutnya, mengapa sifat kasih itu juga sungguh penting, sangat penting, dan menjadi perkenan Tuhan? Seperti yang sudah saya sampaikan, mengapa Tuhan yang Maha Kuasa berkenan datang ke dunia? Karena memiliki maha kerendahan hati. Tuhan yang bertahta di singgasana surga, dalam tahtanya yang penuh dengan kemilau, kemuliaan, berkenan menjadi manusia sederhana, merendahkan diri, merendahkan hati, dapat bersama-sama dengan manusia, hidup bersama-sama dengan manusia, dan kemudian menjadi penebus dan juru selamat manusia. Karena hanya manusia yang sejati, Tuhan yang mewujud dalam manusia sejati, dapat menebus menjadi juru selamat dosa manusia. Selain sifat rendah hati, maka ada sifat kasih yang juga sungguh penting, karena Tuhan mencipta manusia juga dengan sifat maha kasihnya, sehingga manusia diciptakan sebagai makhluk yang mulia, yang berbeda dengan ciptaan yang lain, dengan makhluk-makhluk yang lain. Karena manusia dicipta segambar serupa dengan Tuhan sendiri. Bahkan Mazmur mengatakan bahwa manusia dibuat seperti Tuhan itu sendiri. Jadi di dalam diri manusia itu ada gambaran tentang Tuhan. Sungguh luar biasa. Jadi saudara-saudaraku, kita sungguh harus merasakan akan kasih Tuhan. Lalu bagaimana kita dapat merasakan atas kasih Tuhan? Maka kita harus mengasihi Tuhan, mengasihi sesama manusia, dan juga mengasihi diri kita sendiri. Namun sering banyak insan, juga termasuk saya, mengatakan bahwa sudah mengasihi Tuhan, tapi masih membenci sesamanya. Jadi kita dapat mengasihi Tuhan kalau kita dapat mengasihi manusia yang kelihatan. Kemudian ketika kita dapat mengasihi Tuhan, mengasihi manusia, itu karena kita dapat mengasihi terlebih dahulu, mengasihi diri kita sendiri. Jadi seseorang belum akan dapat mengasihi orang lain sebelum dapat mengasihi diri sendiri. Dan kemudian setelah mengasihi diri sendiri, dapat mengasihi orang lain. Setelah mengasihi diri sendiri dan bisa mengasihi orang lain, baru akan dapat bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan. Jadi jangan dibalik-balik. Tidak bisa dipisahkan maksud saya. Jadi tidak bisa kita mengatakan mengasihi Tuhan tanpa mengasihi manusia. Tidak bisa. Tidak bisa mengatakan
mengasihi Tuhan dan mengasihi manusia tanpa mengasihi diri sendiri. Jadi, saudara-saudaraku, kita harus mengasihi Tuhan dengan hidup taat dan setia atas firman-firman-Nya. Kemudian, kita mengasihi manusia karena dengan mengasihi manusia itu mewujud nyatakan atas kasih kepada Tuhan. Sebagai contoh adalah orang Samaria yang baik hati. Jadi, kasih kepada manusia itu akan mewujud nyatakan akan kasih kepada Tuhan. Lalu bagaimana untuk mengasihi diri sendiri? Jadi, saudara-saudaraku, karena begitu besar kasih Tuhan akan diri kita, akan dunia ini, akan manusia dan diri kita, maka kita harus merasakan anugerah kasih Tuhan dengan hidup kita selalu dengan hidup dalam hal-hal yang positif. Jadi, ketika kita mengasihi diri kita sendiri, maka kita akan terpancar hal-hal yang positif. Kita akan semakin berguna dan bermanfaat dalam hidup kita. Jadi, kalau kita mengasihi diri sendiri, maka kita tidak akan bersungut-sungut, tidak akan mengeluh. Karena kasih pada dasarnya akan mengekspresikan tentang hal-hal yang positif saja. Jadi, seseorang yang menyatakan sudah memiliki sifat kasih, maka di dalam dirinya akan semakin jauh dari sifat-sifat negatif. Karena di dalam dirinya akan terpancar untuk hal-hal yang positif. Misalnya, kasih itu murah hati, kasih itu sabar, kasih itu tidak sombong, kasih itu menguasai diri, tidak pemarah. Jadi yang terpancar dalam kasih itu selalu kebaikan. Jadi karena kebaikan, maka pastilah akan mewujud nyatakan di dalam diri kita bahwa hidup kita adalah milik Tuhan, akan terpancar hal-hal yang baik, sehingga kita mengoptimalkan hidup kita ini untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dan kemudian, karena kita selalu memancarkan kebaikan, maka kita akan dapat mewujud nyatakan kasih kita kepada sesama. Dan kemudian setelah kita hidup terpancar kebaikan, maka kemudian kita mengasihi sesama, maka itulah yang namanya kasih kepada Tuhan. Karena kasih kepada Tuhan adalah mentaati perintah Tuhan. Jadi, seseorang yang mengatakan mengasihi Tuhan karena seseorang tersebut taat dan setia atas perintah-perintah Tuhan. Tidak mungkin seseorang mengatakan mengasihi Tuhan tapi tidak mentaati perintah Tuhan. Dengan hal-hal yang positif, nah ketika seseorang dapat hidup memancarkan hal-hal yang positif, berarti hal-hal yang positif itu adalah ketaatan, kesetiaan atas perintah Tuhan. Seseorang yang sungguh-sungguh memiliki sifat kasih akan terpancar di dalam dirinya tindakan, perilaku, pikiran, perkataan hal-hal yang positif. Ada sifat-sifat positif dari dalam dirinya, yaitu kasih itu panjang sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak sombong, kasih itu tidak pemarah. Lalu, hal yang paling penting, kasih juga selalu berhubungan dengan pengampunan. Jadi, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seseorang yang mengatakan memiliki kasih, tetapi tidak mungkin tanpa pengampunan. Jadi, maka mengapa Tuhan mengatakan kepada Petrus bahwa Petrus dan semua orang harus dapat mengampuni semua orang
70 kali 7 kali. Jadi tidak terhingga. Sehingga firman Tuhan mengatakan, kasihilah musuhmu, kasihilah, berdoalah, dan memberikan berkat kepada musuh-musuhmu yang membenci kamu, yang mengutuki kamu, yang menganiaya kamu. Jadi saudara-saudaraku, sungguh memang tidak mudah kalau kita mengucapkan kasih tanpa pengampunan. Tetapi di dalam Tuhan, kita akan dapat melakukan kasih dan pengampunan dengan kekuatan Tuhan, mengandalkan kekuatan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Bahwa sifat yang menjadi perkenan Tuhan selain rendah hati, kemudian kasih. Dan kasih selalu akan terpancar hal yang positif, dan kemudian kasih akan mudah untuk mengampuni kesalahan orang lain. Dan itu suatu proses untuk kita perjuangkan. Karena sampai sekarang saya juga masih terus belajar untuk menjadi orang yang rendah hati, orang yang memiliki kasih, orang yang dapat mengampuni. Karena Tuhan tidak akan mengampuni kita kalau kita tidak mengampuni orang lain. Itu yang sungguh tidak mudah, saudara-saudaraku. Demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk seterusnya kita akan melanjutkan tentang sifat-sifat lainnya yang menjadi perkenan Tuhan. Saya berdoa kiranya Bapak, Ibu, Saudara, dan saya selalu memiliki sifat rendah hati dan memiliki sifat kasih yang memancarkan hal-hal yang positif dan dengan mudah mengampuni orang lain. Karena tanpa kerendahan hati, hidup kita tidak akan merasakan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Tanpa kasih, kita tidak akan memancarkan hal-hal yang positif untuk menjadi berkat bagi orang lain demi kemuliaan nama Tuhan. Tanpa pengampunan, maka kita tidak akan diampuni oleh Tuhan. Salam, salam bahagia, Tuhan memberkati.